Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba bahas tentang kapasitor SMD, khususnya kapasitor non-polar dengan lilitan SMD. Nah, untuk kapasitor saya tunjukkan. Untuk kapasitor, nah ini kapasitor model seperti ini, kapasitor yang kecil pun kapasitor. Nah ini kapasitor. Nah ini ada cara pembacaannya dari datasheet. Ada jenis kapasitor Mylar, ada jenis kapasitor keramik, kemudian jenis kapasitor elektrolit. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini hampir sama semua kapasitornya. Kemudian ada yang kecil-kecil ini. Kapasitor ini berfungsi sebagai filter, khususnya untuk menstabilkan arus dan tegangan yang akan mengalir ke rangkaian seperti transistor, IC. Nah, seperti ini banyak sekali dipakai kapasitor. Fungsinya adalah untuk menstabilkan IC ini. Ada dioda, kemudian di sini ada IC lagi atau transistor. Nah, ini transistor, lalu ada IC seperti ini IC. Kita tidak bahas fungsi dari atau cara kerja rangkaian ini, tapi kita di sini untuk mengenal komponen kapasitor dengan lilitan tadi. Kapasitor non-polar ini pada saat dipasang boleh terbalik, artinya boleh yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri, karena kapasitor ini tidak punya polaritas. Kemudian kita harus tahu, kalau dari gambar, dari rangkaian PCB seperti ini, kita tidak tahu apakah kapasitor itu dihubungkan secara seri ataupun dihubungkan secara paralel. Nah, itu berkaitan dengan pada saat kita mengukur nanti. Jika kita tidak tahu fungsi dari rangkaian itu, dari komponen kapasitor itu, misalnya dipasang terhadap ground atau terhadap negatif, atau tidak terhadap negatif, yaitu adalah penghubung untuk menala frekuensi atau sebagai pengatur frekuensi yang akan keluar dari input. Nah, di sini biasanya rangkaian yang begitu banyaknya komponen ini, ketika ada satu atau lebih kapasitor yang short itu artinya adalah kapasitor itu tidak punya nilai, sudah terhubung singkat seperti sebuah penghantar. Harusnya kapasitor itu mempunyai nilai kapasitansi ketika dialiri arus, maka kapasitor itu berfungsi sebagai kapasitansi. Kapasitansi itu adalah merupakan sebuah nilai hambatan, mempunyai nilai hambatan. Nah, ketika kapasitor dialiri arus DC, maka kapasitor itu akan open circuit karena tidak ada frekuensi atau bandwidth yang akan dialirkan, karena DC itu, arus dan tegangan DC itu merupakan arus dan tegangan yang nol frekuensi. Nah, mengingat kendala jika ada satu kapasitor yang short, maka rangkaian ini nggak bisa bekerja, maka kita harus mengukur semua
kapasitor yang ada di sini untuk mencari apakah ada kapasitor yang short. Metode pengukurannya ada dua. Yang pertama, kita hubungkan probe atau probe. Nah, ini probe dari ampermeter kita, merah dan hitam. Nah, kita ukur, kita skalakan ampermeter di arah bip. Oke, ketika sudah diarahkan bip, maka kita dengar bunyinya, artinya ampermeter kita bagus, tidak ada masalah. Kemudian metode pertama pengukurannya adalah kita hubungkan dua kaki begini. Jika bunyi bip panjang, maka kapasitor ini sudah kita curigai kemungkinannya short. Nah, lalu kita balik sekali lagi. Kita balik. Nah, ini kapasitornya tidak short, tetapi kita belum tahu pasti berapa nilai kapasitor ini. Nah, untuk mengukur nilai pastinya, maka kapasitor itu kita arahkan dengan ampermeter, kita arahkan pada skala pengukuran kapasitor seperti ini. Kemudian kita ukur lagi. Nah, ampermeter akan membaca seperti ini. Anda perhatikan, ampermeter akan membaca pada suatu nilai, tetapi ini tidak terlalu akurat karena kita mengukur dalam posisi kapasitor itu masih terpasang dan ada hubungan dengan komponen-komponen lainnya. Nah, di sini nilainya 242 nanofarad. Kita ulangi. Sorry, ini 249 260 mikrofarad. Nah, kita balik. Nah, ini 10,5. Nah, jadi memang tidak bisa kita ukur mencari nilai yang pasti. Kita perlu buka untuk mengetahui, atau kalau kita ada alat ukur yang lebih canggih, sensitif, mungkin bisa diukur. Nah, kita coba lagi satu lagi ini. 10,47. Kita balik. (240). Nah, artinya secara kesimpulan sementara kapasitor itu masih bagus. Nah, jadi yang bikin capek itu adalah, bikin melelahkan, kita harus mengukur semua komponen-komponen kapasitor ini. Ketika alat ini katakanlah Ticon bermasalah, kita harus cari komponen mana yang kira-kira short, supaya kita tahu penyebab Ticon ini tidak bekerja. Nah, pastinya sebelum itu kita harus ukur dulu dengan metode pengukuran tegangan. Nah, kalau kita ragu dalam pengukuran tegangan, biasanya beresiko pada saat kita mengukur, misalnya kabel hitam kita letakkan ke ground, lalu yang merah kita mencari tegangan. Nah, pada saat kita hubungkan begini terjadi korslet seperti ini, tiba-tiba korslet. Mana tahu antara ini resistor dengan kapasitor tidak boleh terhubung. Kalau terhubung maka short komponen yang lain. Nah, seperti ini misalnya, yang rapat-rapat ini agak susah kita ukurnya. Makanya langkah amannya adalah mengukur tanpa tegangan dulu.
kecuali kita ukur tegangan dengan spek yang lebih besar, yaitu misalnya ada tegangan VGH, PGL dan lain-lain yang ada pin-pin seperti ini. Nah ini intinya nggak boleh juga sampai short. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mau mengetahui apakah kapasitor ini dihubungkan secara terhubung dengan ground, maka letakkan prop merah ataupun hitam ke negatif, arahkan ampermeter ke skala bip. Nah kita ukur. Nah kalau satu kaki tidak berbunyi, tidak bip, maka yang satu lagi berbunyi. Nah ini menandakan kapasitor ini, ujung yang ini terhubung ke ground. Nah kalau satu bunyi begini, yang satu tidak, berarti kapasitor ini masih dalam batas yang bisa belum short. Nah satu-satu kita ukur. Nah hampir semuanya kita ukur untuk mengetahui mana yang kira-kira rusak. Kecuali kita sudah berpengalaman pada Tikon model gini. Kalau rusak ini yang rusak, kita sudah hafal. Nah itu butuh waktu, butuh pengerjaan yang berulang-ulang terhadap kasus yang berbeda-beda. Kemudian spek dari Tikon ini sama. Kalau berbeda pasti harus memulai dari awal untuk mengumpulkan pengalaman-pengalaman kita. Nah itulah kira-kira masalah kapasitor, khususnya SMD. Apakah kapasitor elektrolit sama? Sama juga cara mengukurnya begitu. Jika short atau nilainya sudah habis, tidak punya nilai kapasitansi, atau nilai kapasitansinya berubah menjadi nilai tahanan karena mungkin cairannya keras ataupun sudah pernah panas kapasitor itu. Nah itu juga bisa mengganggu rangkaian bekerja, karena biasanya kapasitor itu difungsikan tadi sebagai filter. Nah kalau filternya bermasalah, maka arus yang mengalir ke komponen atau rangkaian berikutnya akan tidak stabil, bermasalah, dan mengganggu rangkaian itu bekerja untuk mendukung perangkat rangkaian berikutnya, yang lainnya maksudnya. Yang kedua itu ada lilitan. Lilitan itu ada yang kelihatan fisiknya nampak langsung. Nah ini lilitan. Kemudian model-model begini lilitan. Nah ini lilitan yang jelas. Kemudian di sini ada ini yang lilitan. Nah kalau berbeda dengan kapasitor, lilitan itu adalah sama menghasilkan nilai hambatan, yaitu reaktansi atau impedansi. Maka lilitan ini juga fungsinya sebagai filter. Biasanya lilitan ini dipakai untuk step up DC to DC atau step down DC to DC, atau berfungsi sebagai penstabil arus. Karena lilitan ini harus dipasang secara seri. Kalau dipasang secara paralel dengan ground, maka lilitan ini bisa menyebabkan short circuit. Jadi berbeda. Lilitan itu tetap dipasang secara seri, yaitu misalnya, nah ini ada transistor. Nah maka dari sini outputnya kemari, diinputkan kemari ke transistor atau IC. Nah sedangkan model yang SMD, model kecil, kelihatannya seperti kapasitor tetapi warnanya beda. Nah, bisa kita lihat di sini mana yang lilitan. Nah, ini kapasitor, ini resistor.
Nah, di sini pasti ada resistor kecil. Sebagai contoh, ini dia. Nah, dia menghasilkan bunyi, artinya belum putus lilitan yang di dalam, karena di dalam itu ada seperti kawat. Nah, ini dibolak-balik dia bunyi. Nah, kalau bunyi ini artinya lilitannya masih bagus. Cuma berapa nilai Henry-nya, berapa nilai impedansinya, itu nggak bisa diukur. Harus kita lihat bentuk seperti ini dengan dimensi seperti ini, berapa nilai dari lilitan tersebut. Nah, saya contohkan ini kalau saya hubungkan ke ground, tidak terhubung. Nah, kalau terhubung berarti ada masalah rangkaian. Nah, ini tidak akan terhubung. Nah, kita lihat di sini, kita ukur bunyi ketika kita ukur dengan ground tidak bunyi, kita ukur dengan ground tidak bunyi. Nah, bunyi tit itu adanya komponen ini terhubung dengan kapasitor. Sekali saja ketika sedang ada muatan, contoh. Nah, ketika sudah habis tidak akan terhubung. Nah, bunyi. Jadi berbeda dengan pengukuran kapasitor. Kalau kapasitor yang dicari adalah bunyi kedua belah sisinya, itu artinya kapasitor ada short atau rusak. Sedangkan lilitan yang dicari adalah bunyinya. Kalau bunyi berarti lilitan itu masih bagus. Ya, jadi kalau kita lihat di sini banyak lilitan-lilitan. Nah, ini kodenya apa? Nah, PCB biasanya beda-beda, tapi yang paling umum itu adalah kodenya L. Kalau kapasitor itu C. Nah, di sini kodenya kurang nampak karena kecil sekali hurufnya. Jadi beda-beda. Nah, ini kalau nggak salah BD. Dan ini lilitan. Nah, ketika sudah tahu kita ini lilitan, maka kita tandain ini adalah lilitan. Ke depan kalau ada komponen begini, kita sudah tahu, tidak kita anggap sebagai kapasitor lalu kita cabut. Nah, itu artinya salah. Dalam rangkaian, ketika dialiri arus dan tegangan DC, lilitan akan menjadi short circuit. Makanya tidak boleh dihubungkan lilitan dengan ground karena akan menjadi short circuit dan merusak komponen lainnya. Berbeda dengan fungsi dan kapasitor. Dan kalau dialiri arus AC apalagi dengan tujuan menala frekuensi, lilitan boleh dihubungkan seri dan boleh dihubungkan secara paralel ke ground. Banyak dipakai pada rangkaian pengatur frekuensi atau respon frekuensi. Oke, cukup sekian kira-kira 2 materi hari ini. Semoga membantu untuk yang dasar belajar elektronik. Assalamualaikum.